Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang kayu-kayu bertuah untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Kayu bertuah itu banyak jenisnya, saudaraku. Ada juga kayu setigi, itu kayu bertuah, kayu galih asem, kayu nogosari, dan seperti ini kalau kayu nogosari, saudaraku. Ada juga kayu kalimosodo, kayu dewondaru, dan masih banyak lagi jenisnya. Untuk mengetahui kayu yang bertuah, contoh saudaraku ya, ini kayu nogosari. Itu dari seratnya saudaraku kita bisa melihat seperti ini. Kita bisa mempelajari dari seratnya saudaraku. Karena apa? Karena setiap kayu itu beda-beda seratnya. Contoh ini saudaraku, kayu nogosari itu beda seratnya. Sama kayu setigi itu beda. Setigi dan galih asem itu juga beda saudaraku seratnya. Itu yang harus dipahami saudaraku ya. Kalau kita memahami serat kayu, insya Allah kita akan paham kayu-kayu bertuah yang itu tadi saudaraku kita inginkan. Dan kalau kayu nogosari seperti ini saudaraku ya, itu kebetulan saya punya sahabat di Jawa Timur saudaraku, di daerah Jember. Beliau itu seorang pengrajin tasbih dan dia juga memahami kayu-kayu bertuah saudaraku. Beliau itu memang di bidangnya. Dan kalau kayu nogosari seperti ini itu kalau di Jawa Timur saudaraku ya, biasanya itu tumbuhnya itu adanya itu di makam-makam kuno saudaraku. Karena beliau juga kalau beli kayunya seperti itu biasanya kan dilelang kepala desa atau sarekat desa situlah biasanya. Itu beliau biasanya sering membeli seperti itu. Jadi kayunya juga tumbuhnya tidak di sembarang tempat saudaraku. Dan sekaligus saudaraku ya, menjawab pertanyaan saudara kita itu, ada yang komen di channel Empu Pakuwojo, itu channel YouTube saya juga saudaraku. Itu kemarin tanya tentang kayu kalimosodo. Apakah kayu kalimosodo itu tenggelam di air? Saya jawab tidak saudaraku, karena memang kayunya itu tidak tenggelam di air. Dan orangnya tanya lagi, kalau galihnya apakah tenggelam di air? Terus saya jawab lagi saudaraku, saya bilang tidak. Dan orangnya sepertinya itu kurang puas bahasanya dengan jawaban saya. Karena orangnya itu berpikirnya kalau galih itu kan lebih berat saudaraku. Itu menurut wawasan orang itu tadi yang tanya. Dan menurut hukum alam, menurut orang itu tadi, biasanya kalau galih kayu itu tenggelam di air. Sebenarnya tidak juga saudaraku, meskipun itu mau hukum alam dan sebagainya. Karena apa? Karena kayu galih asem sendiri saudaraku ya, galihnya, yang galih itu, galih asem itu ada yang warnanya coklat, ada juga yang warnanya coklat kehitam-hitaman. Itu memang kalau yang hitam saudaraku ya, coklat kehitam-hitaman, biasanya memang tenggelam di air. Namun kalau yang warna coklat itu ada juga yang tidak tenggelam saudaraku. Jadi semoga saudaraku yang tanya di channel Empu Pakuwojo paham. Tidak semua galih itu
tenggelam di air, meskipun itu mau dihukum alam dan sebagainya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita memahami, kita terjun langsung, saudaraku ya, contohnya terjun langsung itu kan kita ke tempat lokasi, contoh kayu Kalimosodo itu kan kalau di daerah Jawa Tengah, saudaraku ya, itu adanya di Sunan Nyamlungan, saudaraku, itu di Karimun Jawa. Datang saja ke sana langsung, jadi kita langsung praktek nanti tenggelam apa tidaknya di situ biar lebih jelas. Karena ya itu tadi sudah saya bilang, tidak semua kayu galih itu tenggelam di air, saudaraku. Memang ada yang tenggelam dan ada yang tidak. Semoga saudaraku paham ya. Kalau saudaraku masih ragu dengan edukasi yang saya buatkan, silakan datang langsung ke Karimun Jawa. Karena orangnya sepertinya punya gelang, saudaraku. Kayu itu tadi Kalimosodo, dan sepertinya dapatnya kan dari Karimun Jawa juga. Dan di sana itu ada kayu setigi, setahu saya, saudaraku ya, ada kayu Dewandaru dan ada kayu Kalimosodo itu tadi, saudaraku. Ya kalau yang di bawah dia itu gelangnya kayu Kalimosodo, kalau kayu setigi kan beda lagi, saudaraku. Kalau kayu setigi, saudaraku, mau sekecil apapun itu di air pasti tenggelam. Karena apa? Karena serat kayunya itu lebih padat, saudaraku, beda sama kayu Kalimosodo. Seperti itu, saudaraku. Dan kalau kita kepengen memahami kayu, yaitu tadi sudah saya bilang dari awal, dari serat kayunya, saudaraku. Meskipun itu mau galih kelor, kayu apapun. Kalau kita bisa melihat kayu galih kelor atau bahasa pohon kelor yang masih hidup, saudaraku ya, kita samakan. Meskipun galihnya, seratnya itu akan sama. Kalau yang asli. Beda kalau yang palsu, saudaraku. Seandainya kan meneliti, melihat pohon kelor, pelajari seratnya. Seandainya saudaraku sudah punya terlanjur galih kelor, kalau galih kelornya seratnya tidak sama yang kayunya yang masih hidup tadi, berarti galih kelornya itu bisa dipastikan palsu juga, saudaraku. Semoga saudaraku yang awam supaya lebih paham. Seperti itu, saudaraku ya. Dan saya selalu mengingatkan ya, apa-apa itu meskipun kayu bertuah, kalau kepengen punya yang asli ori itu cari sama yang memang di bidangnya, biar paham. Contoh itu tadi, saya punya sahabat itu di daerah Jember, itu memang pengrajin, saudaraku. Dia memang memahami, karena memegang kayu seperti itu tidak hanya setahun 2 tahun, saudaraku, namun sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi beliaunya itu lebih paham, saking hafalnya bahasanya itu di situ. Dan kalau nggak paham, kalau tanya atau bahasanya minta edukasi, kalau dikasih edukasi itu dengan jujur, saudaraku ya, itu jangan bahasanya ngambek lah. Kan situ yang minta dikasih saran atau dikasih edukasi. Kalau saya pribadi, saudaraku ya, terus terang itu mengatakan kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Dan saya membuatkan edukasi itu juga memang tidak hanya sekedar membuatkan edukasi, saudaraku, namun berdasarkan kenyataan pengalaman yang pernah saya pelajari. Jadi tidak asal bicara itu tidak, saudaraku. Itu ada ilmunya, saudaraku. Dan nanti kan pasti tanya ilmunya apa, ya ilmunya itu tadi kita praktek langsung. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya itu tadi. Mau apapun medianya, contoh kayu bertuah, itu tadi cari sama yang ahlinya, sama yang pakarnya. Benda bertuah juga seperti itu, saudaraku. Dan sebenarnya kalau kita memahami, saudaraku, kayu-kayu seperti ini itu kan sebenarnya
itu mau medianya raja, mau kayu bertuah, mau benda bertuah, atau senjata pusaka jenis keris apapun, itu sebenarnya simbol sebuah doa saudaraku, atau sebuah harapan agar apa yang kita inginkan itu bisa terkabulkan dan diijabah sama Allah saudaraku. Itu buat sarana atau buat media, intinya buat kebaikan manusia itu sendiri. Semoga saudaraku paham. Cukup sekian dulu ya saudaraku, dan kedepannya akan saya buatkan edukasi lagi nanti, karena hari-hari ini juga saya masih sibuk banget ya. Dan kebetulan tadi saudaraku ya, itu ada sahabat saya, sahabat lama itu sudah ada 10 tahun yang lalu, itu baru tadi saudaraku ke gubuk saya atau ke rumah saya, dan beliaunya tadi ya membahas tentang benda-benda bertuah, kayu-kayu bertuah, karena beliaunya juga memang di bidang itu juga. Dan tadi juga mau nawari, Gus berangkat umroh sama saya, dan saya bilang insya Allah seperti itu. Oke saudaraku, cukup sekian dulu ya edukasinya, cukup sekian dulu. Salam rahayu rahayu, salam hormat saya Gus Edi.